bauran pemasaran 7P. Jadi yang dulunya pemasaran itu, strategi pemasaran itu ada 4P, sekarang berubah menjadi 7P yang merupakan pengembangan dari bauran pemasaran tradisional dan banyak digunakan dalam strategi pemasaran masa kini. Jadi di sini yang melatar belakangi permasalahan pemasaran 7P itu diadakan karena persaingan bisnis. Jadi pada era saat ini sebuah perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan kualitas produk semata. Banyak kompetitor dengan produk serupa, sehingga perusahaan harus kreatif dalam pemasaran. Konsumen juga semakin kritis, mereka membandingkan harga, pelayanan, kemasan, hingga pengalaman membeli. Jadi penting bagi produk dan jasa di era digital, pemasaran tidak hanya soal menjual, tapi juga soal menciptakan pengalaman konsumen. Konsumen kini lebih memperhatikan brand image, customer service, dan trust sebelum membeli. Bauran pemasaran 7P membantu perusahaan menciptakan pengalaman menyeluruh, baik untuk produk fisik maupun jasa. Di sini masuk dalam konsep awalnya yaitu 4P. 4P itu adalah produk, price, place, dan promotion. Dulu itu sekedar cuma 4P itu. Jadi awalnya bauran pemasaran hanya terdiri dari 4P. Namun seiring berkembangnya bisnis, terutama di sektor jasa, muncul kebutuhan untuk menambahkan aspek lain. Maka lahirlah 7P bertambah, yaitu yang ketiganya yaitu ada people, process, dan physical evidence. Apa sih bauran pemasaran 7P itu? 7P itu sebuah singkatan ya. Yang P ke-1 yaitu ada produk, yang keduanya ada price, yang ketiga place, dan keempatnya promotion. Yang ke-1 yaitu produk, yaitu segala sesuatu yang ditawarkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Contohnya yaitu ada klinik kebidanan menawarkan layanan persalinan, terus konsultasi kehamilan, imunisasi bayi, hingga kelas ibu hamil. Yang keduanya yaitu ada price. Price itu nilai atau harga yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa. Yang ketiganya yaitu ada place. Place itu sebuah lokasi atau tempat atau saluran distribusi agar produk dan jasa mudah dijangkau. Yang keempat yaitu ada promotion. Promotion itu sebuah aktivitas untuk menginformasikan atau membujuk suatu konsumen mengenai produk atau jasa kita. Contohnya yaitu promosi melalui media sosial. Yang kemarin yaitu adalah ada di Shopee 12.12 tuh, contohnya itu promotion, atau buy one get one, dan lain-lain. Selanjutnya ada people. People adalah semua pihak yang terlibat dalam menyampaikan jasa, terutama karyawan yang berhubungan langsung dengan konsumen. Contohnya bidan, perawat, dokter, karyawan PT, dan staf administrasi yang lama. Yang keenam yaitu ada proses. Proses adalah mekanisme atau prosedur atau alur pelayanan yang mempengaruhi kepuasan. Contohnya proses pendaftaran cepat, sistem antrian online, alur persalinan yang jelas dan aman. Yang terakhir ada physical evidence. Physical evidence yaitu segala sesuatu yang bisa dilihat atau dirasakan konsumen sebagai bukti keberadaan dan kualitas layanan. Contohnya seperti ruang tunggu bersih, seragam bidan, brosur layanan, hingga sertifikat akreditas klinik. Di sini ada tren pemasaran. Yang terbaru itu ada tren pemasaran digital seperti AI, terus social commerce seperti Shopee, Tokped, Lazada, terus
terus ada influencer dan micro influencer, lalu ada video dan live streaming seperti di live TikTok, live Shopee dan lain-lain. Lanjut, ada implikasi dan peluang yang muncul. Jadi dari tren pemasaran digital itu muncullah sebuah peluang, yaitu satu, persaingan ketat, tapi promosi jadi lebih murah dan luas. Yang kedua yaitu ada konsumen kritis, sehingga layanan personalisasi jadi penting. Yang ketiga yaitu ada brand dituntut transparan dan humanis, membuka peluang membangun komunitas pelanggan. Selanjutnya ada kecepatan respon dari kunci, bisa dipotong melalui AI dan otomatisasi. Yang terakhir ada data pelanggan, makin penting sebagai aset untuk strategi bisnis. Jadi kayak ulasan produk pada Shopee, Lazada itu sebuah ulasan yang sangat penting ya bagi buyer yang menjualnya. Selanjutnya membangun identitas dan kepercayaan. Kenapa sih kita harus membangun identitas dan kepercayaan bagi konsumen? Karena kalau si konsumen udah percaya sama kita, dia akan kembali lagi untuk membeli merek kita. Jadi pentingnya membangun sebuah identitas. Jadi membangun merek atau membangun identitas meliputi nama, logo, slogan, tagline yang dapat mudah diingat, dan nilai-nilai inti yang mencerminkan karakter perusahaan. Yang keduanya yaitu ada konsisten, sangat penting. Dari tampilan, visual, pesan yang disampaikan atau tone voice, sampai pengalaman pelanggan di semua TikTok. Yang terakhir yaitu ada nilai tambah dan pengalaman. Jadi bukan cuma produk atau jasa, tapi bagaimana pelanggan merasa mendapat manfaat dan pengalaman yang memuaskan. Jadi di sini ada konten pemasaran. Jadi peran konten dalam strategi pemasaran meliputi 3 bagian, yaitu menjadi sarana edukasi, membangun kepercayaan serta hubungan jangka panjang, membantu brand tampil relevan. Di sini ada strategi pengembangan konten. Jadi konten itu ada strateginya. Kenali dulu audiensnya siapa, terus pilih format yang tepat, artikel, video, podcast atau yang lainnya. Terus jangan lupa juga harus konsisten dan mempunyai nilai di sebuah konten tersebut. Yang terakhir ada optimasi digital, gunakan SEO atau hashtag dan analitik untuk memperluas jangkauan. Nah, di sini peran penting media sosial menjadi kanal utama komunikasi antara brand dan konsumen. Terus membantu memperkuat identitas merek melalui visual, narasi, dan interaksi. Lalu media untuk promosi produk atau jasa secara cepat, murah, dan luas. Sarana membangun komunitas pelanggan bukan hanya tempat transaksi, melainkan media sosial penuh jangkauan luas. Kenapa kita harus mempunyai media sosial? Di sini ada manfaat media sosial bagi pemasaran. Satu, menekankan biaya promosi dibanding iklan konvensional. Yang kedua ya, menjangkau audiens luas secara spesifik sesuai umur, lokasi, dan minatnya. Yang ketiga, ada membangun trust, loyalitas, dan kedekatan dengan pelanggan. Yang keempat yaitu mempercepat proses pemasaran dan meningkatkan peluang penjualan. Di sini ada beberapa studi kasus. Yang satu yaitu Tomorrow Coffee. Jadi di sini studi kasusnya strateginya aktif menggunakan Instagram, TikTok dengan konten visual modern, storytelling soal lifestyle anak muda, dan promo berbasis tren. Hasilnya yaitu cepat dikenal di kalangan Gen Z dan milenial, dan mempunyai
penjualan meningkat seiring ekspansi outlet, brand terlihat lebih dekat dan relevan dengan audiens digital. Yang keduanya yaitu ada kopi kenangan. Sama di sini strateginya nggak beda jauh sama Tomorrow Coffee yang tadi. Hasilnya juga sama, menjadi brand salah satu kopi lokal dengan valuasi unicorn di Asia Tenggara. Ini berupa ringkasan studi kasus yang tadi saya jelaskan. Masuk pada penghujung kesimpulan, jadi keberhasilan bisnis modern tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh penerapan strategi bauran pemasaran 7P yang kreatif dan relevan dengan era digital. Pemanfaatan media sosial, konten menarik, dan teknologi mampu meningkatkan brand awareness, membangun kepercayaan konsumen, serta mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan. Baik, Mbak Fitri. Ya Mas, Abdul, saya ingin bertanya, apa dampak bauran pemasaran 7P bagi bisnis jasa di era digital? Dampak bagi era digital 7P ya? Iya. Dampaknya yaitu penerapan 7P membantu bisnis jasa meningkatkan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan daya saing. Contohnya yaitu seperti platform streaming yang memiliki konten menarik, harga terjangkau, tampilan aplikasi bagus, dan layanan responsif. Mengapa unsur people dan proses penting dalam pemasaran jasa digital? Unsur people dan proses penting dalam pemasaran jasa digital, yaitu ada karena kualitas jasa yang sangat dipengaruhi oleh orang yang melayani dan proses pelayanan yang diterapkan. Jadi ada sebuah contoh customer service yang ramah dan proses pemesanan online yang mudah akan membuat pelanggan lebih puas menggunakan layanan e-commerce. Apa karakteristik utama jasa yang membedakannya dari produk fisik tersebut? Karakteristik jasa Yang membedakan dari produk tersebut. yang membedakan dari produk fisik ya. Jadi karakteristik jasa yang membedakan produk fisik yaitu ada jasa tidak terwujud, dikonsumsi bersama dengan proses penyediaannya, kualitasnya bisa berbeda-beda, dan tidak dapat disimpan. Contohnya yaitu ada layanan potong rambut, tidak bisa dilihat sebelum digunakan, hasilnya bergantung pada tukang cukur, dan tidak bisa disimpan untuk nanti. Itu Mbak. Baik. Perkenalkan, nama saya Dr. Jadi saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan bauran pemasaran 7P dalam pemasaran jasa? Bauran pemasaran 7P yang tadi saya jelaskan sedikit ya. Bauran pemasaran 7P adalah strategi pemasaran jasa yang terdiri dari produk, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence untuk mengelola dan memasarkan layanan secara efektif. Contohnya pada layanan kursus online. Misalkan satu, produk yaitu materi belajarnya. Yang kedua yaitu ada price yaitu biaya layanannya, biaya langganannya yang harus kita bayar. Yang ketiga yaitu ada place yaitu tempat atau platform, website atau aplikasi. Yang keempat yaitu ada promotion. Jadi kita mempunyai jasa boleh diiklankan kepada media sosial promotionnya. Yang kelima yaitu ada people atau tutorialnya. Lalu ada proses atau alur belajar online. Dan yang terakhir ada physical evidence dan tampilan aplikasi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana digital marketing mendukung penerapan bauran pemasaran 7P?
bagaimana digital marketing mendukung penerapan bauran pemasaran 7P. Jadi digital marketing membantu perusahaan jasa mempromosikan layanan, menjangkau konsumen lebih luas, dan meningkatkan pelayanan melalui media digital. Yaitu contohnya seperti aplikasi transportasi online seperti Agoda, terus tiket.com, dan lain-lain. Jadi perusahaan jasa mempromosikan layanan, menjangkau konsumen lebih luas, menggunakan media sosial untuk promosi, aplikasi untuk pemesanan, sistem digital untuk pembayaran, dan layanan pelanggan berbasis chat. Baik, terima kasih kepada semua audiens yang telah hadir dan menyempatkan waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi